Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TB merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Karakter ini mencirikan TB yang aktif. Selain paru-paru, bakteri ini juga dapat menyerang kelenjar getah bening, kulit, tulang belakang, dan otak. TB merupakan penyakit yang dapat disembuhkan jika mematuhi rencana pengobatan dari dokter. Jika TB tidak dirawat dengan baik, bakteri TB dapat menjadi resisten terhadap satu atau beberapa obat yang digunakan dalam pengobatan. Jika bakterinya resisten terhadap banyak obat, maka dikenal sebagai tuberkulosis resisten banyak obat atau MDR-TB. Karakter ini mencirikan bakteri MDR-TB yang aktif. Jika MDR-TB tidak ditangani dengan baik dan tepat, maka TB menjadi kebal terhadap obat, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko perkembangan penyakit tuberkulosis. Yang pertama, infeksi HIV atau AIDS adalah faktor resiko terbesar dan penyakit ini bisa meningkatkan resiko perkembangan penyakit tuberkulosis hingga 10 kali lebih besar. Yang kedua, merokok. Merokok menyerang jaringan paru, menstimulasi batu. Akhirnya menyebabkan kondisi paru semakin buruk. Yang ketiga, nutrisi. Nutrisi juga berpengaruh pada penyakit tuberkulosis. Asupan nutrisi yang kurang akan menyebabkan kondisi malnutrisi dan keadaan ini akan meningkatkan resiko penyakit tuberkulosis. Apa penyebab tuberkulosis? Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur yang dilepaskan ke udara. Bagaimana Anda akan diobati? Pengobatan TB terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama untuk pasien baru TB paru bakteri tahan asam positif. Lama pengobatannya selama 6 bulan, di mana selama 2 bulan merupakan terapi intensif, diberikan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Kemudian diteruskan selama 4 bulan, merupakan terapi lanjutan, diberikan isoniazid dan rifampicin. Kategori kedua untuk pasien kambuh atau pasien yang gagal pada pengobatan tahap pertama. Lama pengobatannya adalah selama 8 bulan, di mana selama 2 bulan merupakan tahap intensif, diberikan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin. Kemudian diteruskan lagi selama 1 bulan, merupakan tahap intensif, diberikan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Kemudian diteruskan lagi selama 5 bulan, merupakan terapi lanjutan, diberikan isoniazid, rifampicin, dan etambutol. Kategori ketiga untuk pasien baru bakteri tahan asam negatif. Lama pengobatannya adalah selama 6 bulan, di mana 2 bulan merupakan terapi intensif, diberikan isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid. Kemudian diteruskan selama 4 bulan merupakan terapi lanjutan, diberikan isoniazid dan rifampicin. Apa saja efek samping yang diakibatkan oleh obat anti tuberkulosis? Efek samping dari obat-obat tuberkulosis yang pertama, isoniazid. Efek samping dari obat isoniazid menyebabkan terjadinya mual dan muntah, diare, tidak nafsu makan, dan neuropati perifik atau kesemutan. Obat ini kontraindikasi pada ginjal. Yang kedua, rifampicin. Efek samping dari obat rifampicin menyebabkan terjadinya urin berwarna merah, alergi atau gatal-gatal, mual dan muntah, diare, dan tidak nafsu makan. Yang ketiga, pirazinamid. Efek samping dari obat pirazinamid menyebabkan terjadinya nyeri sendi dan asam urat. Obat ini kontraindikasi pada anak-anak. Yang keempat, etambutol. Efek samping dari obat etambutol menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan. Obat ini juga kontraindikasi pada anak-anak. Yang kelima, streptomycin. Efek samping dari obat streptomycin menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Apakah itu TB MDR?
TB MDR merupakan suatu jenis penyakit TB yang sudah sangat serius, di mana tidak dapat lagi memberikan respon terhadap pengobatan tuberkulosis atau telah mengalami kekebalan terhadap obat anti-tuberkulosis. Gejala TB MDR sama dengan gejala TB pada umumnya, yaitu batuk selama 2 minggu, nyeri dada, nyeri saat bernafas dan batuk, penurunan berat badan, lelah, demam, dan keringat di malam hari. Ada 2 kemungkinan mengapa seseorang terkena TB MDR. Yang pertama, karena pengobatan yang tidak teratur, di mana seharusnya pengobatan TB dilakukan selama 6 bulan. Dan kemungkinan yang kedua yaitu tertular dari pasien TB MDR. TB MDR memiliki risiko angka kematian yang lebih tinggi daripada TB pada umumnya. Cara mengobati TB MDR adalah dengan mengkonsumsi 4 sampai dengan 5 obat kombinasi, di mana sering disebut juga sebagai obat lini kedua. Obat-obat pada Lini kedua tersebut tidak memiliki dosis yang sama, dikarenakan kompleksibilitas dan tingkat kesulitan penanganan TB MDR-nya. lama pengobatan bagi pasien TB MDR yaitu membutuhkan waktu 18 hingga 24 bulan, di mana 6 bulan pertama pasien harus mendapatkan obat secara oral serta melakukan penyuntikan selama 6 bulan tersebut. Pada pengobatan TB MDR, obat harus dikonsumsi rutin setiap harinya dan secara teratur. Karena jika obat tidak dikonsumsi secara teratur, maka akan menyebabkan resistensi terhadap obat lini kedua tersebut. Nah, kekebalan itu disebut juga sebagai TB XDR yang sangat berbahaya dan sulit disembuhkan.